Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Sekar Fatanisa. Saya di sini ingin membahas tentang manajemen pendidikan inklusi. Nah, secara sederhana, manajemen pendidikan inklusi adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya sekolah agar semua anak, termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus, bisa belajar secara adil. Jadi, bukan hanya soal mengajar, tapi bagaimana sekolah mengatur sistem agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama. Prinsip dasar pendidikan inklusi sangat penting. Pertama, setiap anak berhak belajar bersama tanpa diskriminasi. Kedua, kita harus menghargai keberagaman karena setiap anak unik dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Lalu ketiga, akses pendidikan harus adil. Artinya, fasilitas dan kurikulum bisa diikuti semua siswa. Dan terakhir, partisipasi penuh, di mana anak berkebutuhan khusus tidak hanya hadir, tapi benar-benar terlibat dalam proses belajar. Landasan hukum juga jelas, yaitu pendidikan inklusi diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Regulasi ini menjadi dasar agar sekolah wajib memberikan layanan pendidikan inklusi, bukan sekadar pilihan. Konsep manajemen pendidikan inklusi mencakup 4 hal utama, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan berarti sekolah harus menyiapkan program inklusi dengan matang. Lalu perorganisasian melibatkan guru, kurikulum, dan fasilitas. Pelaksanaan adalah bagaimana kegiatan inklusi dijalankan sehari-hari, sedangkan evaluasi memastikan program belajar sesuai tujuan dan bisa diperbaiki bila ada kekurangan. Peran manajemen di sekolah sangat besar. Mereka harus merencanakan program inklusi, mengatur sumber daya seperti guru dan kurikulum, melaksanakan kegiatan inklusi, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin. Tanpa manajemen yang baik, pendidikan inklusi tidak akan berjalan efektif. Komponen utama manajemen inklusi ada 4, yaitu manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik, dan manajemen sarana prasarana. Semua komponen ini harus saling mendukung agar tercipta lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa. Namun, tentu ada tantangan. Misalnya, kurang guru pendamping khusus, stigma negatif dari masyarakat, dan keterbatasan dana. Tapi ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu seperti pelatihan rutin untuk guru reguler agar lebih siap menghadapi keberagaman, serta kampanye kesadaran inklusi supaya masyarakat lebih menerima anak berkebutuhan khusus. Sebagai kesimpulan, manajemen pendidikan inklusi adalah pengolahan sistematis sumber daya sekolah untuk menciptakan pendidikan yang adil bagi semua peserta didik dengan landasan hukum yang jelas. Prinsip yang kuat, serta solusi menghadapi tantangan, pendidikan inklusi bisa berjalan lebih baik. Tujuannya sederhana namun penting, yaitu memastikan setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan hak belajar yang sama. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.